Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Mufairatullah Hida, absen 1 dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 2A. Jadi sekarang saya akan membahas tentang social distancing. Social distancing, apa sih social distancing itu? Jadi social distancing itu kegiatan mengurangi kontak dengan orang lain. Tujuannya apa? Kok kita disuruh social distancing? Kok kita disuruh mengurangi kontak dengan orang lain, itu kenapa? Jadi begini, alasan kita disuruh melakukan social distancing itu karena saat ini Indonesia dan seluruh dunia dan beberapa negara banyak sekali itu sedang mengalami pandemi COVID-19. Lalu apa sih COVID-19? Kok ada COVID-19? Jadi COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Lalu gimana sih caranya kita melakukan social distancing? Cara melakukan social distancing, yang pertama, kita harus menghindari keramaian. Seperti kita nggak boleh ke acara-acara kayak undangan, ada orang nikah, tetangga nikah, gitu nggak boleh didatangi karena di situ kemungkinan besar terjadi penularan COVID-19 dengan cepat. Dan juga tidak boleh menggunakan transportasi umum. Kalau seumpama kita sedang mau ke suatu tempat yang membutuhkan kendaraan, pastikan kita itu menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan kendaraan umum, karena kalau di kendaraan umum itu nanti kita akan berdesak-desakan dan seperti itu justru yang membuat COVID-19 ini mudah menular. Lalu yang kedua, kita perlu jaga jarak dengan orang sekitar, ya, seperti tadi menjaga jarak 1-2 meter. Tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko tertular penyakit virus, maksudnya virus corona tadi. Lalu yang kedua, kurangi kontak fisik dengan orang sekitar seperti berjabat tangan, cium pipi, cipika-cipiki gini gitu loh, tahu kan? Terus juga berpelukan. Biasanya kan kita kalau ketemu sama teman yang udah lama banget nggak ketemu pasti cipika-cipiki gini sama berpelukan gini, ya itu nggak boleh dilakukan. Lalu bagaimana kalau seumpama di rumah saya ada orang yang sakit, lalu saya harus merawat orang yang sakit itu tadi? Ya pastikan kita kalau merawat orang yang lagi sakit itu kita harus apa ya? Harus menggunakan masker. Tahu kan masker? Nah, seperti ini masker. Gunakan ya. Gunakan masker kalau sedang merawat orang sakit. Lalu sering cuci tangan dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya pastikan kita selalu berada di rumah. Untuk saat ini kita harus melakukan pekerjaan kita, sekolah kita, dan sebagainya itu di rumah saja. Untuk sementara waktu lakukanlah di rumah semuanya. Lalu kalau kita butuh banget untuk keluar rumah karena ada suatu hal yang penting, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita butuh banget keluar rumah, kita harus melindungi diri. Yang pertama, menggunakan masker kalau keluar rumah seperti tadi. Lalu jaga kebersihan. Habis itu mengurangi menyentuh benda-benda di sekitar yang biasanya mudah dipegang atau sering
disentuh orang lain, ya seperti gagang pintu, terus pegangan tangga, pegangan elevator, dan ya dan lainnya masih banyak lagi. Pastikan setelah Anda keluar dari rumah, Anda setelah sampai di rumah langsung cuci tangan dengan baik dan benar. Setelah itu ganti baju yang baru saja dipakai keluar tadi langsung ganti, dan baju yang dipakai keluar tadi itu langsung dicuci begitu. Setelah dicuci ya dijemur. Setelah itu kita mandi dengan bersih. Dan lagi sebelum kita mengunjungi tempat yang akan kita sebelum kita mengunjungi tempat itu atau daerah tertentu itu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu tempat itu pernah didatangi orang yang terkena virus itu atau belum, daerah itu sudah termasuk zona merah belum, daerah itu sudah terpapar sama virus apa belum. Baik, selanjutnya bagaimana jika anak merasa jenuh, bagaimana jika anak kuliah merasa jenuh. Biasanya tuh anak-anak merasa jenuh, terutama ya anak sekolah lah, anak kuliah pasti merasa jenuh ya di rumah terus mengelendek rumah gitu. Dan biasanya orang tua langsung ini gimana ya, anak-anak pada jenuh gitu ya, biasanya langsung gitu. Jadi untuk orang tua tenang, jangan gitu. Kalau anak sedang jenuh, jadi kita dapat melakukan beberapa kegiatan di rumah, seperti yang pertama kita bisa melakukan meditasi, lalu movie marathon, bersih-bersih rumah, lalu mencoba hobi baru, belajar skill baru, istirahat, bermain mainan tradisional, ajak anak bermain tradisional, ajak anak olahraga. Terus juga kita harus memberi edukasi kepada anak. Jangan keluar rumah saat Anda sedang sakit. Gini, singkatnya, melakukan kegiatan ini kita akan menghindari potensi tertularnya virus corona. Seperti yang kamu ketahui, virus corona dapat menular melalui cairan seperti tadi saat kita bersin, terus juga melalui udara seperti kita batuk. Kalau kita tidak membuka kesempatan untuk terjangkit, kamu pun tidak akan terkena. Jadi kita harus melakukan social distancing untuk mengurangi resiko virus ini, wabah yang sedang marak ini. Semakin sedikit orang yang terjangkit, semakin cepat dan efektif juga para tenaga medis bekerja untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Dengan ini keadaan pun akan cepat untuk menjadi normal. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.